his heart was made glad that she had given all that she had. All that I have, all that I have, I will give Jesus all that I have, all that I have, all that I have, I will give Jesus all that I have. Be careful, little eyes, what you see. Be careful, little eyes, what you see. There's a Savior up above, watching over you with love. So be careful, little eyes, what you see. Be careful, little ears, what you hear. Be careful, little ears, what you hear. There's a Savior up above, watching over you with love. So be careful, little ears, what you hear. Be careful, little lips, what you speak. Be careful, little lips, what you speak. There's a Savior up above, watching over you with love. So be careful, little lips, what you speak. Be careful, little hands, what you do. Be careful, little hands, what you do. There's a Savior up above, watching over you with love. So be careful, little hands, what you do. Be careful, little feet, where you go. Be careful, little feet, where you go. There's a Savior up above, watching over you with love. So be careful, little feet, where you go. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak harap semua dalam keadaan sehat ya. Ya, masih semangat kan untuk mengikuti ibadah online hari ini? Oke, sebelumnya adik-adik kakak, mari kita persiapkan diri, persiapkan hati pikiran kita, persiapkan Alkitab, buku catatan dan pena sebagai alat pendukung kita untuk ibadah sekolah minggu pada minggu ini. Kali ini, adik-adik, kali ini kita ditemani oleh kakak-kakak yang sangat cantik dan manis. Ada Kak Rosi, ada Kak Melva, ada Kak Nancy, saya sendiri Kak Delima, dan abang yang ganteng yang membawa musik organis kita adalah Abang Lorenzo. Oke adik-adik, kakak undang semua untuk berdiri. Kita pemanasan dulu sebelum memulai ibadah. Semua berdiri dengan semangat untuk memuji Tuhan lewat ibadah sekolah minggu kita pagi ini. Kita akan menyanyikan lagu Sejuk Segar Tralala Trilili. Musik. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Sebelum kita memulai ibadah Minggu kita pagi ini, marilah kita
menyiapkan hati kita, tundukkan kepala, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita menyanyikan satu lagi lagu ya sebelum kita mulai ibadah kita dengan judul Jari Jempol, Jari Telunjuk. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan kau menginginkan kematiannya. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat kita pada minggu ini dari titah ke-6 sampai ke-10. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkan kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita akan masuk ke dalam ibadah kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama angkat pujian, segala puji syukur. Marilah kita berdoa untuk meminta pengampunan dosa yang telah kita lakukan dalam minggu ini. Kita sama-sama. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel untuk kita pada hari ini yang didasarkan dari Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Saya akan membacakan untuk kita semua. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan,
pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Kita akan mendengar sebagian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu sudah siapkan hati dan pikirannya. Namun sebelumnya kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 415, Gembala Baik Bersuling nan Merdu. Gembala ini memiliki perbedaan. Yang satu gembalanya jahat dan yang satu lagi gembala baik. Gembala yang jahat selalu memperlakukan dombanya dengan tidak baik, tidak memberinya makan. Sebaliknya, gembala yang baik itu selalu memperlakukan domba-dombanya dengan baik.
diberi makan, dijaga, disayang, dan dilindungi. Nah, adik-adik, kira-kira kalau kita disuruh untuk memilih, lebih senang dengan gembala yang baik atau gembala yang jahat? Seperti khotbah kita hari ini akan memperdengarkan cerita bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik yang selalu menjaga domba-dombanya, yaitu kita manusia yang disayanginya. Untuk lebih jelasnya, kita akan dengar khotbah dari Amang Pendeta Jaya Siahaan. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita buka Alkitab kita. Kita buka kitab Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-dombanya itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah lihat bagaimana guru-gurunya, kakak-kakaknya telah memperagakan tentang mana yang baik, mana gembala yang baik, dan yang mana gembala yang tidak baik. Seperti tadi pertanyaan terakhir, adik-adik mau milih gembala yang baik atau mau milih gembala yang jahat? Pastinya semuanya pasti mau memilih gembala yang baik. Kenapa? Karena gembala yang baik itu akan memperhatikan kita, akan melindungi kita dari segala bentuk mara bahaya. Nah, siapa gembala yang baik itu? Nah, menurut tadi Yohanes bilang, gembala yang baik itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik bagi seluruh umat manusia. Mengapa? Karena Tuhan Yesus mau rela memberikan nyawanya untuk melindungi kita semua manusia, untuk menyelamatkan kita semua manusia dari dosa. Jadi Tuhan Yesuslah gembala yang baik yang selalu menolong, selalu melindungi kita, melindungi adik-adik semua, melindungi orang tua, mama papanya, saudaranya, dimanapun mereka berada. Nah, itu tadi gembala yang baik. Sekarang siapa domba-dombanya Tuhan Yesus Kristus? Siapa ayo? Nah, domba Tuhan Yesus adalah orang-orang yang mengenal gembalanya. Gembalanya Tuhan Yesus Kristus. Jadi domba yang punya Tuhan Yesus Kristus adalah domba-domba yang mengenal Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik kenal nggak Tuhan Yesus Kristus? Pasti kenal kan? Kalau ditanya siapa Tuhan Yesus itu? Juru selamat manusia. Itu tandanya adik-adik sudah mengenal siapa gembalanya. Kalau adik-adik sudah mengenal siapa gembalanya, maka adik-adik semuanya adalah domba-domba Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena itu dari sekarang belajarlah mengenali Tuhan supaya kita bisa menjadi domba yang baik, bisa menjadi anak Tuhan yang baik. Bukan hanya menuntut kepada Tuhan, tetapi kita juga mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk dipimpin oleh Tuhan. Sekali lagi, ingat, siapa gembala kita? Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus
mau melindungi kita, memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Siapa domba-dombanya Tuhan Yesus Kristus? Kita semua orang yang percaya kepada Kristus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta tinggi dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat berkat yang Tuhan masih hadirkan dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan buat firman Tuhan pada hari ini, mengingatkan kami bahwa Engkau adalah gembala kami yang baik. Kiranya Tuhan yang menguatkan hati kami, memberikan kami kebijaksanaan, sehingga kami anak-anak-Mu ini dapat menjadi anak-anak yang baik, yang mau mengikuti kehendak Tuhan saja. Tuhan kiranya memberikan kesehatan kepada kami, melindungi kami. Begitupun juga keluarga, orang tua, saudara-saudari kami dimanapun mereka berada. Kiranya semuanya dalam lindungan Tuhan. Ada banyak Tuhan teman-teman kami, anak-anak-Mu yang masih dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan yang segera memulihkan mereka. Tuhan berikan kami kebijaksanaan anak-anak-Mu ini yang dalam masa pendidikan, kiranya dapat menjadi anak-anak yang berprestasi, bisa membanggakan orang tuanya, keluarganya, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami Tuhan hanya manusia yang lemah, yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau yang mengampuni kesalahan dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kita akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan melalui persembahan kita pagi hari ini. Namun sebelumnya kita angkat lagu pujian dari buku ND nomor 211, Tuhan Yesus si Parmahan. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu buat kita semuanya.